Nah, ada kabar terbaru nih teman-teman bahwa ternyata devisa hasil ekspor yang kemarin harus ditempatkan selama 1 tahun ditambah lagi saat ini harus setornya khusus untuk ke bank-bank himbara aja. Seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank BTN. Nah, ternyata harus di bank himbara aja nih, nggak boleh di swasta lagi. Tapi kira-kira efeknya apa sih kalau hanya ditempatkan untuk bank-bank himbara? Apakah selain bisa menambahkan likuiditas falas di bank-bank himbara, apakah ini juga bisa menjadi potensi positif yang cukup baik untuk bank-bank himbara? Yuk kita intip prospeknya. Mungkin yang pertama kita melihat dulu dari kewajiban penempatan DHE ya, terutama di himbara. Nah, kalau teman-teman tahu di sini menanti mulai berlakunya itu tahun depan di awal bulan di 1 Januari 2026. Jadi seluruh DHE atau devisa hasil ekspor sumber daya alam ya memang wajib ditempatkan di bank-bank himbara. Tadi ada BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN. Kemudian jadi tidak boleh lagi ditempatkan di LPEI atau bank devisa selain bank himbara atau swasta, itu udah nggak boleh lagi. Jadinya nanti 100% harus masuk nih ke rekening 4 bank. Tadi yang udah empat-empatnya sudah TBK, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank BTN. Nah, kira-kira revisinya ini diatur di poin berapa sih? Kita lihat yuk PP-nya terlebih dahulu. Nah, nanti untuk secara regulasi aturan ini dalam PP nomor 8 tahun 2025 yang memang mengubah ya dari PP sebelumnya nomor 36 tahun 2023 yang memang tidak mewajibkan di bank himbara. Nah, untuk selanjutnya secara perubahan bagaimana nih konversinya terhadap falas ke rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk kewajiban konversi hasil ekspor ke rupiah dikurangi ternyata ya. Jadi kalau sebelumnya itu 100% boleh dikonversi, sekarang cuma maksimal 50% aja. Nah, di sini juga pemerintah tetap mempertahankan retensi DHE, terutama untuk SDA non migas ya, itu 100% dengan masa tinggalnya masih sama, minimal 1 tahun atau sama dengan 12 bulan. Nah, lalu penggunaan dana falasnya kira-kira bakal fleksibel atau enggak nih? Nah, di sini kalau kita lihat, nanti sisa falas ya setelah dikonversi ini dapat digunakan untuk kewajiban falas dari dana pihak ketiga di himbara. Jadi nanti penempatan pada instrumen tertentunya, jadi nanti akan dikelola lagi gitu ya oleh bank-bank himbara nantinya termasuk di dalam SBN falas. Kemudian pembayaran pinjaman diperluas juga untuk mencakup kebutuhan modal kerja dan juga pengadaan barang dan jasa dengan falas sudah nggak dibatasin lagi nih. Jadi nanti untuk barang yang tidak tersedia di domestik nanti ada nih di sini setelah dengan peraturan PP yang baru. Nah, dari kebijakan ini tujuannya tuh buat apa sih? Yuk kita intip. Jadi namanya di mana tadi falasnya ini disimpan lebih lama dan juga konversinya sudah dibatasi maksimal 50%, tentu saja penyerapan falas di dalam negeri ini makin banyak ya, makin kuat. Likuiditas untuk perbankan terutama untuk di falas tentu saja juga ini makin banyak, makanya tadi bisa ditempatkan di SBN falas. Kemudian juga pastinya mengurangi kecenderungan eksportir untuk mengkonversi rupiah karena tadi cuma maksimal 50% aja dalam memindahkan dana ke luar negeri. Jadi kalau sebelumnya belum ada DHE, ini kan konversi rupiahnya lebih banyak 100% gitu ya. Kemudian dananya boleh nih ditaruh di luar negeri. Tapi karena sekarang konversinya ini lebih sedikit, jadi potensi untuk naruh rupiahnya gitu, naruh falasnya di dalam negeri itu akan lebih tinggi. Jadi dolar itu akan lebih banyak di dalam negeri dibandingkan harus dikirim ke luar negeri. Nah, kalau kita lihat selanjutnya kita cek dulu data-data pemerintah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada transaksi falas itu memang terjadi peningkatan terutama untuk ke konversi rupiah ya. Kalau kita lihat di sini pada bulan September kemarin ya tahun 2025 itu 77% di HSDA itu terutama untuk non migas ya, itu konversi rupiahnya itu sampai 77%. Makanya kenapa sekarang dibatasin hanya 50% aja. Nah, hanya 10,9% saja yang dibiarkan tetap dalam bentuk falas. Nah, kemarin itu totalnya sekitar 10,5 miliar US dollar dana yang memang masuk. Nah, selain itu kita bisa lihat juga nih secara stabilisasi falas dan juga penguatan rupiah karena nantinya ini akan menjadi fokus utama pemerintah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi aturan penempatan DHE yang baru di bank-bank himbara tadi ya, ini memang tujuannya pastinya untuk menjaga likuiditas terutama falas domestik. Jadi untuk menekan tekanan kurs. Jadi
intinya adalah rupiah kita berpotensi menguat selama memang falasnya disimpan lebih lama. Kemudian seluruh devisa masuknya ke Bank Himbara terlebih dahulu. Jadi untuk mencegah lonjakan permintaan dolar yang berefek terhadap pelemahan rupiah. Kemudian kebijakan ini juga menjadi bantalan nih menghadapi ketidakpastian global kayak seperti suku bunga tinggi, kayak sekarang kan di The Fed juga era suku bunganya masih cukup tinggi tapi berpotensi nantinya ada penurunan pada esok hari. Dan juga fluktuasi harga komoditas karena ini sangat mempengaruhi sekali terutama terhadap pergerakan dolar. Kemudian arus falas yang lebih terkendali pastinya. Jadi untuk mengurangi volatilitas rupiah dan juga memperkuat ruang intervensi BI. Jadi memang ini salah satu hal yang dilakukan intervensi Bank Indonesia. Kemudian stabilitas kurs penting juga ya, terutama bagi dunia usaha, terutama yang memang terkait terhadap biaya impor, utang falas dan juga investasi. Harapannya ini nanti bisa menekan dari sisi expand-nya ya. Kemudian kebijakan diterapkan di tengah penurunan cadangan devisa. Kalau kita lihat kemarin cadangan devisa kita sempat ada penurunan ya, tapi kemarin di bulan November akhirnya sudah mulai menguat lagi. Kalau kita lihat berada di level 150 miliar US dollar. Mungkin kita bisa lihat dari sisi posisi cadangan devisa kali ya. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin sempat terjadi penurunan ya dari awal tahun tuh lumayan signifikan sekali, tapi sudah mulai naik ya kemarin ke Oktober ke November. Kalau kita lihat menjadi 150,1 miliar US dollar. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, efeknya apa sih ke bank-bank Himbara? Apalagi buat teman-teman yang masih pegang 4 bank big caps ini nih. Yang pertama pastinya aturan DHE tadi saya sempat sampaikan tentu saja akan menambahkan likuiditas ya, likuiditas falas gitu ya bagi Bank Himbara, jadi melalui dana murah falas bukan yang rupiah. Kemudian likuiditas ini juga bisa digunakan untuk pembiayaan prioritas infrastruktur dan juga tadi pembelian SBN falas. Jadi dana ini tuh sebenarnya diputar lagi. Jadi memang tidak hanya mengendap saja di SBN atau surat berharga negara. Untuk bank non Himbara tentu saja dia punya resiko karena biasanya sebelumnya ditaruh di bank swasta boleh, sekarang udah nggak boleh. Jadi kehilangan akses dana ekspor dan juga daya saing secara untuk kredit falas. Kemudian Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI saat ini memang posisi casanya gitu ya cukup tinggi. LDR-nya sehat dan kredit macetnya juga masih terjaga. Kalau kita lihat BTN likuiditasnya juga lebih ketat, tetapi memang ada potensi ada tambahan dana falas meskipun kecil. Nah, kalau teman-teman lihat secara rasio keuangan ya, di sini ada NIM net interest margin. Jadi memang rasio profitabilitas yang memang mengukur seberapa efisiensi dalam menghasilkan laba aktivitas pinjam meminjam. Nah, NIM itu standarnya paling saat itu di level 4 hingga 6%. Untuk BRI di 7,7%, Bank Mandiri 4,9%, BNI 3,8%, BTN 3,9%. Jadi memang rata-rata masih di daerah NIM yang cukup sehat ya. Kecuali mungkin Bank BNI dan juga Bank BTN di bawah 4%. Untuk Bank BRI sudah sangat sehat sekali NIM-nya di atas 6%. Kemudian untuk casanya current account, saving account ya. Jadi memang ini adalah sumber dana murah gitu ya. Untuk sumber dana murah, jadi kalau semakin tinggi casanya gitu ya, semakin rendah juga dari sisi pendanaan atau cost of fund-nya yang memang berarti marginnya ini bisa semakin besar. BRI 67,5%, Bank Mandiri 69,3% paling tinggi. Kemudian BNI 65,6%, BTN hanya 47,3% saja. Tapi memang secara keseluruhan masih oke lah ya untuk casanya. Kemudian kita bergeser ke CAR, Capital Adequacy Ratio. Jadi ini biasanya untuk mengukur kemampuan modal dalam menyerap potensi kerugian nih, terutama dari aktivitas yang beresiko kayak penyaluran kredit dan juga investasi. Nah, CAR yang baik itu ada di atas 12%. Ini semua udah di atas 12%, BRI 25,4%, Bank Mandiri 20,1%, BNI 21,1%, BTN 18,6%. Kemudian kita juga bisa lihat secara loan to deposit rasionya, kalau kita lihat ya, ini adalah untuk dari sisi rasio likuiditas ya, biasanya untuk mengukur perbandingan antara total kredit yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga. Nah, untuk LDR yang sehat itu berada di kisaran 80% hingga 90%. Dan ini rata-rata sudah baik ya. BRI 86,5%, Bank Mandiri 91%, BNI 86,9%, BTN 88,6%. Nah, untuk secara kredit macet, di sini paling baik Bank Mandiri nih. Untuk non-performing loan-nya dalam sisi kredit macet,
Maksimal itu adalah 5%. Semakin kecil itu semakin baik. Di sini sangat sehat adalah Bank Mandiri hanya 1,19%, kemudian BNI hanya 2%. Untuk Bank BRI juga masih cukup sehat ya, 3,08%, dan juga Bank BTN 3,4%. Jadi tentu saja aturan DHE ini bisa menambah secara likuiditas, dana murah, Bank Himbara juga, dan juga kalau kita lihat ini bisa menjaga stabilitas rupiah. Jadi sebenarnya sama-sama diuntungkan ya. Ini salah satu intervensi BI yang memang satu sisi memberatkan untuk bank-bank swasta karena kita lihat saingannya jadi makin berat terutama untuk falas ya. Tapi ini menjadi kabar baik untuk bank-bank Himbara, terutama harga sahamnya saat ini yang masih mencatatkan penurunan. Semoga saja jika ini sudah jalan di awal tahun ini bisa menjadi kabar baik untuk bank-bank big caps. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.